Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama kita kembali siapkan setiap hati kita bertemu dalam mesbah doa malam hari ini. Saya percaya kita siap untuk diberkati dan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari bersama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami boleh melewati sepanjang hari ini dengan kekuatan Tuhan. Dan kembali kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, ini setiap keberadaan kami di hadapan Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami berseru. Hanya kepada Tuhan kami bersandar. Kami berpegang teguh. Karena kami tahu Tuhan bahwa senantiasa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan kami melihat tangan-Mu senantiasa bekerja atas kami. Tidak pernah berhenti pertolongan-Mu Tuhan sampai hari ini. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kepadamu kami berseru. Oh Yesus, haleluya. Kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian dan kami hanya bagi Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhan. Mulutku kami memuji sepanjang umurku. Oh, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kau satu-satunya. Kaulah penyelamat. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Dan mulut setiap lidah bibir kami memuji Engkau Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umurku. Sepanjang umur hidupku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami memuji Engkau sepanjang hidupku. Oh, ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami Tuhan, menyembah-Mu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih.
ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Amin Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau Tuhan selamanya.
bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Satu-satunya pribadi yang bisa, yang kami muliakan, kami tinggikan, Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak untuk disembah. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang layak untuk ditinggikan. Pada malam hari ini mari kita sama-sama mau meninggikan Dia, mau menyembah. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami mau katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya. Engkau tetap Allah, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dengan segenap hati kita sembah Dia. Ku sembah Engkau ya Tuhan, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami, di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoncangkan, Kau tetap Allah, tetap Allah yang setia, Yesus. Kami mengagumi setiap perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duka. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
Kami mengagumi Kau, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kami percaya kasih-Mu tiada ada duanya Tuhan. Kami mengagumi setiap perbuatan-perbuatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, mari dengan segenap hati nyatakan pada Tuhan, kasih-Mu tiada. Kau mendengar pujian setiap umat-Mu ya Tuhan, penyembahan setiap umat. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan izinkan kami boleh ada di Mesbah Doa. Biarlah kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan, dan Engkau Tuhan sendiri yang membukakan setiap rahasia firman bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa, dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat siang Ibu Pendeta Debbie Basir. Saya seorang ibu dari Luwu Timur, ya, dari Luwu Timur. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang saya alami dalam sepanjang kehidupan saya. Namun, ya, salah satunya yang saya bagikan kepada seluruh jemaat Mesbah Doa. Saya adalah jemaat Mesbah Doa sejak tahun 2021, dan awalnya kakak saya yang sering kirim Mesbah Doa di grup keluarga. Namun saya belum respon, ya, hanya mama saya aja yang rajin mengikuti Mesbah Doa. Ya, dan ya mendengar hanya mama saya. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian saya mulai rutin ikut Mesbah Doa. Namun Mesbah Syukur ya jarang, karena saya pagi-pagi sibuk di urusan di dapur dan siap-siap untuk pergi kerja pagi-pagi. Karena tempat kerja saya masih di tempat terpencil dan saya harus menumpang kepada teman untuk naik motor, jadi saya jalan lebih awal. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan November, ya, saya dalam perjalanan menuju tempat kerja di puskesmas di daerah terpencil, dan saya dibonceng lewat naik motor. Saat melalui jalan penurunan yang curam dengan jurang di sisi kanan kiri aspal juga berlubang, saat itu dari arah depan ada mobil yang melaju kencang, dan kami juga saat itu dengan kecepatan yang kencang.
karena jalannya memang menurun. Mobil dari arah depan, ya kami waktu itu ingin menghindari mobil itu, ya karena saya yang dibonceng, ya terpaksa harus turun ke jalan di jalan yang berlubang besar itu. Teman saya yang membawa motor terpaksa turun dari aspal dan kami hampir jatuh di jurang. Untung teman saya banting setir ke kanan dan akhirnya masuk di jalan yang berlubang, dan akhirnya ya motor kami terbalik dan lengan saya terbentur di aspal. Saya merasakan sakit yang begitu luar biasa, dan saya tidak bisa menggerakkan lengan kanan tangan saya. Akhirnya ambulans datang menjemput kami dan kami pun dibawa ke puskesmas. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Pada waktu saya jatuh, di situ saya sudah melihat mujizat Tuhan terjadi, di mana tas laptop yang saya selempang itu tanpa saya sadari, tas itu posisinya sudah di atas kepala saya. Jadi alas kepala saya itu tas itu, sehingga kepala saya tidak terbentur di aspal. Juga helm yang saya pakai tetap melekat di kepala. Setelah dirujuk di rumah sakit umum di daerah, akhirnya di foto ronsen radiologi, ternyata lengan saya retak ya 4 bagian. Akhirnya dokter memasang alat penyangga ya di gips begitu di ruang operasi, dan saya dirujuk ke rumah sakit besar di kota provinsi di Makassar, karena di rumah sakit umum kabupaten tidak ada dokter spesialis ortopedi. Setelah 2 malam saya di rumah sakit umum di Makassar, dokter menjadwalkan untuk operasi hari Selasa. Selama dirawat di rumah sakit, baik di daerah maupun di Makassar, saya terus berdoa kepada Tuhan untuk diberi kesembuhan dan jalan yang terbaik untuk proses pengobatan yang saya jalani. Disinilah saya melihat mujizat Tuhan begitu nyata. Sehari sebelum jadwal operasi, hasil PCR saya positif. Saya positif COVID dan harus menjalani isolasi di ruang isolasi. Namun ruang isolasi sedang full, dan akhirnya pada saat dokter spesialisnya datang melihat hasil ronsen saya, lengan saya yang patah itu bisa sembuh tanpa dioperasi. Ya, namun saya tetap harus memakai alat penyangga. Akhirnya hari itu juga kami diperbolehkan pulang dan isolasi mandiri di rumah. 2 minggu kemudian ya saya kembali lagi ke Luwu Timur. Disinilah saya mau katakan bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik untuk kita, walaupun terkadang Tuhan membelokkan proses untuk menjadikan kita lebih baik. Tuhan membelokkan rencana operasi ketika itu karena saya terkena COVID dan positif. Itu sebenarnya karena Tuhan mau menyembuhkan saya tanpa operasi. Sekarang lengan saya sudah membaik, sudah bisa digunakan ya, dan sedang dalam pemulihan yang secara sempurna. Ya, sekian kesaksian saya Ibu. Maaf kalau terlalu panjang. Dan hikmat yang saya dapat dari kecelakaan itu, sekarang saya akhirnya dipindahkan di puskesmas di dalam kota yang lebih dekat dengan rumah saya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih untuk semua khotbah-khotbah Ibu yang menguatkan kami, sehingga Ibu selalu diberi kesehatan agar dapat melayani kami lewat mesbah doa dan semua khotbah-khotbah Ibu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya ya. Iya, jadi luar biasa ya Bapak Ibu, kita melihat karena kecelakaan akhirnya hikmah yang Ibu dapat adalah dia dipindahkan ke tempat kerja di dalam kota, tidak lagi tempat yang terpencil dan lebih dekat dengan rumahnya. Jadi kadang kita melihat bahwa ya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, dan kita kalau mau lihat hikmahnya pasti kita menemukan sesuatu nilai, sekalipun ya mungkin tidak sakit, tapi percayalah di balik semua itu ada rencana Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai 1 Samuel pasal yang pertama tentang bagaimana Hana, seorang wanita yang diduakan oleh suaminya Elkana, namun pada waktu itu hukum di Israel memperbolehkan agar untuk menyambung keturunan, karena ya waktu itu memang manusianya belum banyak ya, dan memang ya supaya tidak putus keturunan itu, sehingga akhirnya Elkana mengambil seorang ya istri lain yaitu Penina, tetapi Penina ini jahat, menyakiti hati Hana,
Sehingga setiap kali mereka datang ke rumah, di rumah Tuhan, di bait suci di Silo, ya selalu Penina itu membuat hati Hana bersedih. Dan akhirnya ya Hana tidak mau makan ya, dan dia pada waktu itu akhirnya ya menangis ya. Dan kita sudah sampai di 1 Samuel ya, kemarin ayat yang ke-8 berkata, lalu Elkana ya suaminya bertanya kepada Hana, kenapa hatimu sedih? Bukankah aku ini lebih berguna bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ya, dan ayat yang ke-9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi ya, dekat tiang pintu bait suci rumah Tuhan. Jadi ketika satu kali mereka datang lagi beribadah di bait suci ya, dan pada waktu itu ada Imam Eli sebagai imam di sana ya, Hana datang dan dia menangis di hadapan Tuhan. Ayat 10 berkata, dan dengan hati pedih ya Hana itu berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh ya memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan dan seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kita lihat di sini ya bahwa Hana meminta sesuatu untuk kehendak Tuhan dan dia bernasar ya agar Tuhan mendengarkan doanya. Ayat 12 berkata, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu, karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk ya. Jadi kita melihat di sini ya, karena Hana terus menangis di hadapan Tuhan, Eli pikir dia seorang perempuan mabuk. Jadi kita melihat Hana itu memiliki alasan yang tepat untuk merasa kecil hati dan juga pahit hati. Ya, dia memiliki alasan yang tepat untuk bersedih. Kenapa? Karena dia tidak bisa melahirkan seorang anak bagi suami ya, dan ada wanita lain yaitu istri suaminya itu mengolok-olok dia. Dan ya kita melihat di sini ya, bahkan ya akhirnya ketika Hana datang berdoa kepada Tuhan ya, dia itu dikatakan di sana sudah dia sakit hati, dia diolok-olok ya, bahkan suaminya sudah punya istri lagi ya. Ketika dia berdoa, Alkitab berkata Imam Eli berpikir dia seorang perempuan mabuk ya, perempuan dursila ya, atau perempuan yang tidak benar. Ayat 14 di sana dikatakan, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu ya. Dan Hana menjawab, ya bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat di sini ya. Ketika kita ini berdoa atau memiliki pergumulan di hadapan Tuhan, lalu kita meminta kepada Tuhan ya sesuatu agar Tuhan mengabulkan. Bahkan ya, makanya selalu saya berkata jangan datang ke pendeta, ndak usah cari pendeta, datang sendiri kepada Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan pun sekelas Imam Eli itu bisa salah paham dengan Hana. Dia pikir Hana ini perempuan yang tidak benar, yang sedang mabuk. Ya, coba bayangkan kalau akhirnya Hana kepahitan lagi sama Imam Eli. Ya, wah sudah nggak tahu gimana, dia sudah kepahitan kepada perempuan. Penina itu mungkin juga kecewa kepada suaminya karena sudah ambil istri lain. Ya, bayangkan dia datang lagi ke bait suci, dia berdoa di sana. Imam Eli salah paham, dipikir dia perempuan mabuk. Ya, jadi kita lihat di sini ya bahwa seorang hamba Tuhan pun kadang tidak bisa memahami kita seperti Tuhan memahami kita. Makanya selalu saya berkata jangan cari pendeta, cari Tuhan saja. Datang kepada Tuhan secara pribadi, karena belum tentu pendeta pun bisa memahami kita, karena hamba Tuhan itu hanya manusia. Imam Eli gak bisa memahami Hana, malah dia salah paham, dia pikir Hana itu perempuan mabuk. Ya, coba bayangkan kalau Hana mau kepahitan juga sama Imam Eli, sudah ya, maka mungkin dia bisa mundur dari iman. Tapi ya puji Tuhan, ketika
Imam Eli menegur Hana, dia bilang, lepaskan dirimu dari mabukku itu. Ya, kalau Hana itu kepahitan, dia mungkin bilang, ya kamu ini pendeta macam apa? Ya kamu ndak tahu saya ini lagi ada pergumulan, ya. Tapi puji Tuhan, Hana itu menjawab dengan baik. Dia bilang, ya saya ini bukan perempuan mabuk, ya. Makanya Bapak Ibu, saya selalu berkata, ya itulah, jangan andalkan manusia, karena kita pasti kecewa. Hana bisa saja kecewa dengan Imam Eli yang berkata dia perempuan yang tidak benar, yang sedang mabuk. Tapi dia bilang, aku ini seorang perempuan yang sedang bersusah hati. Ya, saya tidak minum anggur, saya tidak minum minuman yang memabukkan, tapi saya sedang mencurahkan isi hati saya di hadapan Tuhan. Bahkan orang yang sedang mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan aja dipikir perempuan mabuk. Ya, dan kita melihat di sini ya bahwa memang hanya Tuhan yang sanggup menjawab, Tuhan yang sanggup memulihkan, bahkan Tuhan yang sanggup mengerti perasaan kita. Nggak ada satu orang pun yang bisa memahami perasaan kita, termasuk hamba Tuhan. Jangan cari pendeta, cari Tuhan saja. Ayat 16, Hana bilang, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Hana menjelaskan kepada Imam Eli, justru karena hatiku ini banyak kepedihan, sakit hati, ya banyak pergumulan, makanya saya ini berbicara kepada Tuhan dengan lama, ya, dan saya mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Curhat sama Tuhan saja. Ya, enggak usah curhat sama manusia. Curhat sama Tuhan. Ya, dia bilang, jangan anggap aku perempuan yang tidak benar. Ya, sebab aku ini orang yang punya banyak, ya, di dalam hatiku ini cemas dan sakit hati. Ya, ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Eli juga nggak bisa berbuat apa-apa. Eli hanya berkata, ya sudah kalau gitu pulanglah dan Allah Israel, dia yang akan menjawab engkau dan memberikan kepada hatimu apa yang kau inginkan. Ya, ayat yang ke-18 dikatakan, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Perhatikan ibu-ibu, waktu kita datang curhat sama Tuhan, maka segala kepedihan hati, ya sakit hati, kekecewaan itu bisa hilang. Karena hanya Tuhan tempat curhat yang terbaik. Akhirnya Hana mau makan, mukanya tidak muram lagi, dikatakan. Ayat 19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Akhirnya Elkana dan seluruh keluarga besarnya pagi-pagi datang kepada bait suci, kepada bait Allah. Mereka menyembah, sujud kepada Tuhan, lalu pulang kembali ke Rama. Setelah mereka pulang kembali ke Rama, Alkitab berkata ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20, maka Hana, ya dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, kita lihat sebelumnya Hana itu sudah lama berkecil hati, bahkan sampai sakit secara fisik dan tidak mau makan. Ya, tetapi pada saat itu dalam keadaan yang seperti itu, ya dia datang kepada Tuhan. Ya, dia datang menangis kepada Allah dan dia akhirnya menyerahkan seluruh masalahnya hanya kepada Tuhan. Dan ya memang ya obat penawar untuk perasaan sakit hati itu adalah datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Nggak usah curhat kepada manusia. Dan Alkitab berkata akhirnya Eli pun melepaskan berkat buat Hana ketika dia pulang. Ya, lalu ketika mereka Elkana bersetubuh dengan Hana, Tuhan ingat kepada Hana karena doa dan nasarnya kepada Tuhan. Iya, dan akhirnya dia memberi nama kepada anak itu Samuel, ya. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Hana memberi nama anak itu Samuel karena dia memintanya daripada Tuhan. Ya, dan kita melihat di sini jawaban doa ya Hana akhirnya didengar oleh Tuhan. Apa yang dia minta dikabulkan oleh Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana dia memberi nama anak itu Samuel karena dikatakan aku telah memintanya daripada Tuhan.
Ayat 21, Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan, tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu sudah cerai susu aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan akan tinggal di sana seumur hidupnya. Dan ketika akhirnya Elkana pergi lagi untuk mempersembahkan korban tahun berikutnya, Hana tidak pergi karena Samuel baru lahir dan masih sangat kecil. Kita akan lanjutkan besok kita mendapatkan banyak pelajaran hari ini dari firman Tuhan, betapa dahsyat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang sanggup menjawab setiap pergumulan kita, yang sanggup memberi jawaban atas doa-doa kita, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Baik, kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami melihat bagaimana Tuhan menggenapi semua doa-doa yang dipanjatkan dengan hati yang sungguh-sungguh hancur di hadapan Tuhan. Kami belajar sebagai manusia, Hana adalah manusia biasa yang bisa sakit hati dan kecewa, tapi dia memilih untuk curhat kepada Tuhan. Bukan curhat pada manusia, tapi dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Biarlah setiap kami dalam masalah apapun kami curhat kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang punya pergumulan, masalah, beban berat hidup di hadapan Tuhan. Hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan kiranya menjadi jawaban. Berkati setiap mereka yang sedang tertekan, ada dalam persoalan keuangan, masalah rumah tangga, Tuhan juga pulihkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang rindu punya keturunan Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati Bapa. Bahkan kami berdoa, lepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Anugerah Tuhan melimpah buat bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, wakil, seluruh jajaran yang ada. Tuhan juga terus memberkati. Engkau juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan terus memberkati hamba-Mu hari ini sedang berada di benua Australia. Tuhan memberkati bahkan setiap pelayanan hamba-Mu di tempat ini juga Tuhan Engkau yang menyertai. Terima kasih Bapa, kami percaya apapun menjadi pergumulan masalah hidup kami, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Kami taruh iman, percaya kami hanya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.